Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita bersama-sama akan memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita memohon pimpinannya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang selalu ada bagi kami. Topangan tangan-Mu lah itulah yang menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami boleh mengarungi hidup ini. Terima kasih Tuhan, dan kami sungguh rindu hidup kami boleh senantiasa dekat akan Engkau. Sebab ketika kami mendekat padamu, disitulah kami merasakan bahwa hidup kami dipimpin, hidup kami dikuasai oleh Engkau. Ya Tuhan, tolonglah kami. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya hikmat Tuhan bersama dengan kami, sehingga hikmat-Mu memampukan kami untuk memahami, mengerti apa yang Engkau maksudkan itu, dan mampukan kami untuk kami juga boleh menghidupi firman itu di dalam keseharian kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pada hari ini kita melanjutkan perenungan kita yang terambil dari surat Yudas. Pagi ini kita sampai pada ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Yudas pasal yang pertama ayat 17 sampai dengan ayat 23, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, dalam perikop yang tadi kita baca bersama, saudara, kita akan menemukan pesan dari Yudas, sang penulis surat Yudas ini, di mana ia mau mengingatkan dan menguatkan pembaca suratnya agar mereka menyadari akan bahaya penyesatan, dan bagaimana Yudas juga meminta mereka untuk menjauhkan diri dari bahaya tersebut. Nah saudara, di dalam peringatan yang diberikan oleh Yudas memberikan dua prinsip yang dapat menolong jemaat di dalam menghindari bahaya penyesatan. Apa itu saudara? Yang pertama, menjaga diri sendiri, dan yang kedua adalah menjaga sesama. Saudara, di dalam menjaga diri sendiri, Yudas mengingatkan orang percaya untuk mereka terus-menerus berdiri di atas dasar iman yang benar. Dan Yudas juga meminta untuk mereka senantiasa berdoa dalam Roh Kudus dan mereka menjaga diri. Sudah tiga tindakan ini mengandung arti bahwa setiap orang percaya harus memiliki kesetiaan untuk bergaul dengan firman dan doa, di mana saudara, pergaulan akan firman dan doa ini mencerminkan hidup yang bergantung pada pimpinan Allah. Saudara, kehidupan firman dan doa inilah yang menolong setiap orang percaya di dalam menjaga diri dari praktik-praktik hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan prinsip yang kedua yang kita bisa pelajari di sini adalah bagaimana Yudas mengajak untuk setiap pembacanya memperhatikan dan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang ada di dalam keraguan iman ataupun mereka yang telah tersesat. Saudara, perhatian ini bisa berupa nasihat yang diberikan kepada orang-orang tersebut, di mana saudara, apabila nasihat tersebut kita berikan dan orang tersebut menerimanya, yang menyesali perbuatannya,
dan kemudian bertobat, itu sama artinya saudara, kita telah menolong mereka dengan jalan merampas mereka dari api penghukuman itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-15b. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Nah saudara, satu hal yang indah, bagaimana dengan menjaga sesama saudara, kita menjaga diri sendiri. Dan begitu juga sebaliknya. Saudara, dengan melakukan dua prinsip ini, maka keutuhan dan keteguhan jemaat di dalam iman yang benar itu dapat terus terjaga. Saudara, mari kita menjaga diri, menjauhkan diri dari ajaran-ajaran yang sesat, dan kita juga saling memperhatikan sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran-Nya. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi untuk iman yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi semata hanyalah karena anugerah-Mu. Ya Tuhan, di tengah banyaknya godaan di dalam dunia ini yang berusaha untuk menjauhkan dan menjatuhkan iman kami daripada-Mu, tolonglah kami ya Tuhan. Jagai hati, jagai pikiran kami, dan jagai langkah hidup kami. Kiranya hikmat-Mu, Allah Roh Kudus, yang terus menuntun setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita.